Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membacakan tweet dari Restu Wiraatmaja. Ritual Jaga Pocong bagian 1. Pamali. Cirebon 2007. Katanya, jika ada salah seorang dari kita yang meninggal dunia, kita dilarang untuk melihatnya. Atau mungkin bagi yang memiliki sebuah pantangan, maka dilarang untuk menemuinya, walaupun itu adalah hari terakhir pertemuannya di dunia. Katanya, jika yang meninggalnya adalah orang yang tersayang, maka itu akan menjadikan orang yang meninggal tidak tenang dan ingin menemui kita lagi di dunia. Apapun itu, pantangan tetaplah pantangan. Semua pantangan yang sering terjadi di kehidupan kita adalah pantangan yang sering kita jumpai. Salah satunya adalah pamali. Mereka yang mungkin saja memiliki sebuah pantangan tertentu, rawan terkena pamali atau ketidakbolehan dalam hal apapun. Hal ini juga terjadi kepadaku di saat kakek meninggal dunia. Kami menyebutnya Simbah Kakung. Simbah Kakung adalah orang yang penyabar. Dia termasuk orang yang memiliki hati yang lembut, penyayang, dan juga selalu mementingkan kepentingan keluarga. Simbah Kakung sendiri memiliki 12 orang anak, yang mana 8 diantaranya sudah meninggal dunia, dan hanya tersisa 4 orang. Akan diceritakan di Babat Ambruk Kepati. Dari keempat tersebut, 2 diantaranya merantau ke Cirebon dan 2 lagi menetap di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini, aku sendiri akan menceritakan tentang pengalamanku saat melakukan sebuah ritual yang sangat mengerikan. Ritual itu bernama Ritual Jaga Pocong. 1 tahun sebelum Simbah Kakung meninggal, tepat saat itu perkiraan tahun 2007, Bapak dikabarkan oleh keluarga yang ada di Pekalongan untuk menghadiri sebuah acara pernikahan salah satu cucu dari Simbah Kakung. Acara itu sendiri sekaligus sebagai pengikat silaturahmi antara Bapak dan juga keluarga yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Kebetulan yang datang saat itu hampir satu keluarga penuh. Kami berangkat menggunakan mobil pribadi salah satu saudara yang berada di Cirebon juga. Perjalanan dari Cirebon menuju Pekalongan menghabiskan waktu 3,5 jam sampai 4 jam. Kala itu kami berangkat tepat di malam hari dengan tujuan untuk menghindari macet. Singkat cerita, selama dalam perjalanan, kami bercerita banyak hal terkait keluarga Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mereka menceritakan terkait hal-hal aneh yang selalu saja berefek kepada kehidupan Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Seperti saat di mana tragedi Babat Ambruk Kepati yang menewaskan kurang lebih 8 orang di dalam tragedi yang sama, yaitu berkisar 30 tahun setelah Babat Ambruk Kepati. Salah seorang keluarga dari Simbah Uti terdampak serangan santet yang mengerikan yang dikenal dengan nama santet tumpes kelor. Bapak sempat terharu ketika mendengarkan kisah kelam yang melanda kedua orang tuanya saat itu. Bagaimana tidak, secara Bapak sendiri adalah anak terakhir dari 11 saudara lainnya. Dan saat Bapak dilahirkan, kemungkinan besar saudara-saudaranya sudah memiliki jenjang waktu umur yang mendekati kepada maut. Perjalanan terus berlanjut. Sekitar pukul 11 malam, mobil memasuki wilayah Tegal. Sebentar lagi mereka akan menuju ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Lalu setelah melewati Pemalang, Jawa Tengah, mereka akan memasuki sebuah gapura pembatas antara Pemalang dan Pekalongan. Di situ Bapak turun dan melanjutkan perjalanan ke sebuah desa, yang mana di dalamnya terdapat banyak desa lain. Pukul 1 pagi, mobil pun tiba di sebuah desa,
tempat Simbah Kakung dan juga Simbah Uti tinggal. Kami semua langsung turun dari mobil dan membawa semua barang-barang untuk selanjutnya diletakkan di rumah Simbah. Kebetulan saat kami datang, Simbah Uti dan juga Simbah Kakung sudah berdiri di hadapan rumah, sembari menatap setiap cucu-cucunya yang ada baru saja datang dari Cirebon. "Itu Simbah, sana salam dulu." Kebetulan aku dan kedua kakakku langsung menyalami tangan Simbah. Berawal dari kakakku yang pertama, Simbah hanya menatap dan mengusap rambutnya. Begitu pula dengan kakakku yang kedua, Simbah hanya menatap dan mengusap rambutnya. Akan tetapi, begitu aku menyalami Simbah, ada perbedaan yang aku rasakan. Simbah bukan hanya menatap dan mengusap rambutku, namun dia menundukkan badannya sembari mengatakan sesuatu kepadaku. "Nang, awakmu wangi tenan. Nak, badanmu wangi sekali." Aku yang saat itu belum mengerti apa artinya hanya tersenyum. Simbah pun membalas senyuman itu dengan mencium dahiku. Bapak yang melihat kejadian itu langsung mendekati ke arah Simbah dan bertanya apa maksud dari perkataan Simbah barusan. "Maksud Bapak nopo, Pak?" "Maksud Bapak kenapa, Pak?" tanya bapakku kepada Simbah Kakung. "Ojo sampe pas aku wis ra ono, kowe ra nggawa anakmu sing paling terakhir. Jangan sampai ketika aku sudah tidak ada, kamu tidak membawa anakmu yang paling terakhir." Bapak terdiam. Kami pun segera masuk ke dalam. Tak kala Simbah menggandeng ketiga cucu-cucunya secara bersamaan. Malam harinya, kami makan malam bersama. Keadaan desa yang dihuni oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Uti sangat sepi. Kami hampir tidak mendapatkan hiburan dan keramaian, seperti halnya rumah kami yang ada di Cirebon. Selesai makan malam, kami semua beristirahat lebih cepat karena keesokan harinya akan ada acara besar di keluarga kami. Tepat di pagi hari, Bapak membangunkanku dan juga kedua kakakku. Kami semua bangun tepat matahari baru saja muncul ke permukaan. Aku pun buru-buru langsung keluar kamar dan menengok Simbah yang sudah berada di luar sembari menatap langit. Bah lagi apa?" tanyaku. "Kamu sudah bangun, yang lain mana?" tanya Simbah Kakung. "Yang lain masih di kamar." "Simbah lagi lihat langit." Aku pun menatap pemandangan yang sama, seperti apa yang Simbah lihat saat ini. "Lihat di Pekalongan, langitnya indah kan?" ucap Simbah Kakung sembari menatap langit Pekalongan yang cerah dan indah. "Iya Mbah, awannya juga bagus," jawabku dengan polos. Simbah pun mengangguk paham. Ia setuju dengan kalimat yang barusan aku katakan. "Kalau bisa, nanti kamu harus jadi seperti awan. Kemanapun dia berlabuh, dia akan melindungi apa saja yang ada di bawahnya dari sengatan panas matahari," ucap Simbah. "Tapi Mbah, kan kalau mau jadi awan harus terbang dulu biar bisa ke langit." "Menjadi awan tidak harus terbang. Yang penting kalau kamu jadi orang baik, nanti kamu akan membuat nyaman orang-orang yang berada di sekeliling kamu." Aku pun tersenyum lebar mendengar penjelasan Simbah Kakung. Tidak lama setelah kami bersama-sama menatap langit, Simbah pun langsung mengajakku untuk bermain. Ia sengaja menggelitiki perutku hingga membuat perutku merasa geli dan mengejarku sampai dapat. "Bah, geli," ucapku sembari tertawa. "Ayo, mau kemana kamu?" Kami pun bermain-main di depan rumah, sampai-sampai Simbah Uti sendiri hanya geleng-geleng kepala saat melihat kelakuan Simbah Kakung saat bermain denganku.
Simbah nanti akan ngajak kamu ke sawah milik Simbah. Di sana banyak sekali burung-burung dan orang-orangan sawah, ucap Simbah. Kapan, Mbah? Tanyaku. Nanti kalau kamu main lagi ke sini. Maunya sekarang. Sekarang kamu makan dulu. Terus istirahat, jangan main terus. Nanti badannya hitam. Aku pun tertawa saat Simbah mengatakan jika aku memiliki kulit yang hitam karena sering bermain. Rasanya Simbah Kakung sangat nyaman dan senang saat bersama denganku. Semua beban yang mungkin saja Simbah rasakan kini berkurang secara perlahan. Setelah selesai bermain bersama Simbah Kakung, Bapak menyuruhku untuk sarapan terlebih dahulu. Karena kebetulan sore ini akan ada acara. Simbah Kakung pun meminta kepada bapakku untuk berhati-hati dalam menikmati acara pernikahan saudaranya itu. Jangan bawa cucuku ke pohon salak itu, banyak setannya. Bapak mengangguk paham. Ia tahu pepohonan salak mana yang dimaksud oleh Simbah Kakung itu sendiri. Karena kebetulan desa ini masih asri, pepohonan salak masih tumbuh dengan liar di dekat-dekat rumah warga. Namun walau begitu, banyak warga yang enggan mendekati pepohonan salak tersebut karena dinilai sangat angker dan banyak penunggunya. Singkat cerita, tepat di sore hari, Bapak mengajakku dan juga kedua kakakku untuk menuju ke tempat acara. Kebetulan di sana sepupu Bapak menikah. Dengan begitu, banyak keluarga yang berdatangan dan yang lebih mengesankan adalah acara pernikahan ini sangat ramai. Ramainya acara pernikahan di desa disebabkan oleh acara orkes seperti organ tunggal di sana. Banyak orang yang rela menunggu sampai malam suntuk untuk melihat para biduan bernyanyi dan menghibur para warga desa. Acara selesai hingga jam 10 malam. Saat itu, aku sudah mulai mengantuk. Bapak pun mengajakku dan juga kedua kakakku untuk pulang karena sudah larut malam. Tepat ketika kita sudah pulang ke rumah, aku melihat Simbah Uti sedang duduk di ruangan depan bersama dengan Simbah Kakung. Sepertinya mereka berdua menunggu kehadiran kami. Raut wajah mereka berdua begitu melihatku dan juga kedua kakakku langsung tersenyum lebar. Sudah selesai, Nak? Tanya Simbah Kakung. Udah, Mbah, ucapku. Bapak pun mengantarkanku dan juga kedua kakakku untuk masuk kamar. Setelah selesai, Bapak kembali keluar kamar dan mengobrol bersama dengan Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Entah obrolan apa yang sedang mereka bahas, tapi aku sendiri mendengar percakapan mereka dengan menggunakan bahasa Jawa Pekalongan yang sangat khas logatnya. Bapak dan Simbah mengobrol hingga jam 12 malam. Saat itu, aku sudah tertidur pulas bersama dengan kedua kakakku. Karena kamar kami sudah ramai, Bapak pun tidur di luar. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti, mereka tidur di kamar mereka sendiri. Keesokan harinya, Bapak pun pamit untuk pulang ke Cirebon karena semua anak-anaknya harus berangkat ke sekolah. Namun, saat Bapak ingin meminta izin kepada Simbah Kakung, Simbah Kakung melarang Bapak untuk pulang. Alasannya ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Bapak di rumah Simbah Kakung sendiri. Alhasil, aku dan kedua kakakku pun pulang bersama dengan Pak De Bini, yang kebetulan dia juga akan pulang pada hari itu juga. Kami tiba di Cirebon sekitar pukul 1 siang. Dan 1 hari setelahnya, Bapak pun pulang ke Cirebon, sembari membawa beras dan makanan lainnya untuk keluarga. Cirebon, Desember 2007. Kami melakukan aktivitas seperti biasanya di setiap hari. Bapak bekerja sebagai pedagang tempe di sebuah pasar di kota Cirebon. Ibu menjaga adikku yang paling bungsu, sedangkan aku dan kedua kakakku masih bersekolah. Berkisar di bulan Desember,
Bapak mendapatkan kabar bahwa Simbah Kakung mulai jatuh sakit. Beberapa kali Bapak juga dimimpikan oleh Simbah Kakung untuk segera kembali ke Pekalongan. Hal ini seperti pertanda bagi orang yang akan dijemput oleh kematian. Bapak merasa Simbah Kakung tidak akan hidup lama lagi karena pertanda demi pertanda selalu dirasakan olehnya. Karena itulah ia pun meminta kepada seluruh anak-anaknya untuk melakukan doa bersama agar Simbah Kakung diberikan kesehatan dan panjang umur selalu. Tepat di malam pergantian tahun baru, Bapak kembali dimimpikan oleh Simbah Kakung. Di dalam mimpinya tersebut, Simbah Kakung mendatangi Bapak sembari menangis dan berkali-kali meminta kepada Bapak agar segera menjenguknya di Pekalongan. Bapak tahu ini adalah sebuah welingan atau petunjuk agar dirinya menjenguk Simbah Kakung di Pekalongan. Perlahan, welingan itu menjadi sebuah kekhawatiran dalam diri Bapak sendiri. Hampir setiap hari, Bapak tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan Simbah Kakung yang masih sakit. Untuk menghilangkan rasa khawatirnya, Bapak pun akhirnya mengagendakan untuk pergi ke Pekalongan pada bulan Januari tahun 2008. Akhirnya, selama tepat di bulan Januari 2008, Bapak pun memutuskan untuk pergi ke Pekalongan untuk menjenguk Simbah Kakung di Pekalongan. Namun saat dimana pemberangkatan itu ingin berlangsung, Bapak mendengarkan kabar yang kurang mengenakan dari pihak keluarga yang berada di Pekalongan. Mereka memberitahu akan kabar terkait keadaan Simbah Kakung. Simbah sudah meninggal. Mendengar pemberitaan itu, Bapak pun hanya terdiam, sembari merenung setelah mendengar kabar yang begitu menyakitkan, sekaligus memilukan di dalam hatinya. Berita itu pun tersebar ke keluarga lainnya, termasuk aku yang saat itu baru saja pulang dari sekolah. Ibu memberitahu kepadaku jika Simbah Kakung sudah meninggal dunia karena sakit. Aku yang mendengar kabar itu langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Simbah sudah meninggal, Dok, ucap ibu. Simbah meninggal? Tanyaku dengan wajah yang penuh dengan pertanyaan. Simbah baru saja meninggal dunia. Hari ini Bapak dan Pak Debini akan berangkat ke Pekalongan. Aku pun langsung berlari ke dalam kamar. Ku lepas semua baju dan segera menggantikannya karena ingin mengikut Bapak yang akan pergi ke Pekalongan. Kamu mau kemana? Aku mau lihat Simbah, Bu. Tapi yang boleh pergi ke sana cuma Bapak dan Pak Debini saja. Aku cucunya, Bu. Aku mau lihat wajah Simbah yang terakhir kalinya. Tapi, Dok. Tidak lama kemudian, Bapak pun segera masuk ke dalam kamar. Bapak melihatku yang sudah meneteskan air mata karena merasakan kesedihan yang sama seperti yang Bapak rasakan. Pak, aku mau ikut ke Pekalongan. Bapak hanya terdiam. Ia tidak banyak bicara di saat kondisi seperti ini. Ia kemudian menatap wajah ibu yang serba kebingungan karena pilihanku yang terlalu memaksa. Pak, Simbah janji mau ngajak aku jalan-jalan ke sawah nanti pas liburan. Bapak masih terdiam. Ia tidak mengatakan apapun terkait hal tersebut. Tidak lama setelah itu, air mata Bapak menetes dan jatuh ke lantai. Bapak merasakan apa yang sedang aku rasakan saat itu juga. Kesedihan yang menjadi suatu dan kerinduan yang terbalut akan keinginan untuk tetap bersama-sama lagi. Aku mau lihat wajah Simbah, Pak. Aku mau lihat Simbah dikubur. Bapak pun akhirnya mendekatiku. Ia kemudian memelukku secara perlahan, sembari membisikkan sesuatu kepadaku. Simbah kangen sama kamu. Mendengar kalimat itu, aku pun langsung menangis karena merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagiku, Simbah adalah kakek sekaligus teman bermainku saat aku berada di Pekalongan.
Beliau juga yang selalu mengajariku untuk selalu tersenyum dan menikmati setiap perjalanan hidup yang nantinya aku lalui. Namun, belum juga semuanya terlaksana. Simbah Kakung sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, Bapak pun langsung menyuruhku untuk bersiap-siap, karena hari ini juga akan berangkat menuju Pekalongan. Tidak lupa pula, Bapak mengajak Pak De Bini beserta keluarganya. Dan pada pemberangkatan kali ini, kedua kakakku tidak ikut dikarenakan masih sekolah. Terlebih juga, Bapak hanya mengajakku untuk menuju ke Pekalongan karena memang membawa ongkos yang pas-pasan. Kami pun berangkat menggunakan bus. Aku dan Bapak berangkat duluan, sedangkan Pak De Bini beserta keluarganya menyusul. Jarak antara Cirebon ke Pekalongan memakan waktu berkisar 4 jam, melewati jalanan pantura yang terik panas mataharinya sangat menyengat, membuat keringatku selalu keluar dan membasahi tubuh. Tiba saat kami memasuki Brebes, aku melihat kedua mata Bapak sudah sembab. Dia seperti menahan air matanya untuk kembali jatuh, karena mungkin tidak ingin melihatku merasa sedih saat melihatnya. "Pak, Bapak nangis." Bapak hanya tersenyum. Ia kemudian mengusap kepalaku sembari menyuruhku untuk tertidur, karena mungkin perjalanan masih cukup jauh. Aku pun memutuskan untuk tidur lebih dahulu, agar ketika terbangun, bis sudah sampai di Pekalongan. Singkat cerita, saat bis memasuki Tegal, tiba-tiba kami terjebak oleh macet. Mungkin ada perbaikan jalan saat itu, hingga membuat banyak kendaraan yang terjebak di satu area, hingga berlomba-lomba untuk membunyikan klakson. Setengah jam kemudian, mobil pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke daerah Pemalang. Di sini, Bapak sengaja tidak membangunkanku. Kedua tangannya langsung mengeluarkan tasbih, seraya berzikir untuk meminta ketenangan hatinya yang sedang dalam keadaan kalut dan penuh kesedihan. Allahu, Allahu. Begitu kira-kira bunyi zikir yang terus dilantunkan oleh Bapak. Ia juga seorang manusia yang merasakan kesedihan saat ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak sengaja pura-pura kuat di hadapanku, agar dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya kepadaku untuk saat ini. Padahal hati Bapak sangat hancur dan remuk tak kala mendengar pemberitaan kematian Simbah Kakung. Bapak menyesal karena tidak bisa melaksanakan welingan yang sudah diketahuinya lewat mimpi. Perjalanan masih berlanjut. Saat di mana sudah memasuki Gapura, perbatasan antara Pekalongan dan Pemalang, Bapak pun segera membangunkanku. "Duk, bentar lagi sampai." Aku pun langsung terbangun mendengar kalimat "Dok" atau "Nak" adalah sebuah panggilan yang membuatku langsung teringat akan Simbah Kakung. Aku pun langsung memeluk Bapak sembari menutupi kesedihanku saat mengingat Simbah Kakung. Bis pun akhirnya berhenti tepat di sebuah jembatan yang bernama Jembatan Sepait. Di situ Bapak pun memutuskan turun karena perjalanan akan berlanjut dengan menggunakan becak. Perjalanan dari tempat kita turun hingga menuju desa yang dituju berkisar setengah jam. Saat itu, kondisi pedesaan sudah sangat sepi. Sepanjang jalan, mataku tertuju kepada sawah-sawah yang melintang luas di kanan kiri jalan. Tangan Bapak menggenggam kuat kedua tanganku. Napasnya sudah mulai memberat. Kedua bola matanya benar-benar menggambarkan sebagai sosok seorang anak yang rindu dan kondisi kedua orang tuanya. Sesampainya kita di desa tersebut, aku melihat banyak orang-orang desa mengenakan pakaian serba hitam. Beberapa juga menggunakan pakaian ala kadarnya dan membawa sesuatu seperti beras yang berada di dalam sebuah baskom lalu ditutupi dengan menggunakan kain. Lantunan suara surat Yasin terdengar jelas dari luaran rumah. Bapak langsung disambut oleh Simbah Uti
dan segera masuk ke dalam rumah. Aku menepi di pinggiran rumah, menunggu aba-aba untuk bisa masuk ke dalam bersama dengan orang-orang di luaran. Dari dalam rumah, aku mendengar suara tangisan pecah, tapi itu bukan suara bapak. Sepertinya itu adalah suara Bude, kakak perempuan dari bapak. Aku pun ingin memaksa masuk ke dalam dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, saat aku ingin menerobos masuk ke dalam, tiba-tiba si Mbak Uti melarangku untuk masuk ke dalam rumah. "Bah, aku mau masuk." "Kamu jangan masuk, Dok." "Tapi aku mau lihat wajah Simbah, Kak." Jangan masuk." Belum juga aku menyelesaikan perkataanku, Simbah Uti segera memotongnya. Entah apa yang terjadi saat itu. Namun aku hanya terdiam sembari melihat wajah Simbah Uti yang tidak menginginkan aku masuk ke dalam rumah. Tepat setelah Simbah Uti masuk ke dalam rumah, aku mencoba untuk mencari momen agar bisa menerobos masuk ke dalam. Tujuanku adalah satu, yaitu ingin melihat wajah Simbah Kakung yang sudah direbahkan di sebuah amben atau tempat tidur. Saat Simbah Uti meyakini jika aku tidak akan masuk ke dalam rumah, aku pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam dengan cara menerobos keramaian orang yang sudah berdiri di depan pintu. "Permisi, permisi," ucapku dan lirih. Saat aku sudah berhasil menerobos keramaian orang dan masuk ke dalamnya, aku pun melihat bapak yang sedang berada di depan amben tempat Simbah Kakung direbahkan. Akan tetapi, mataku tertuju kepada sesuatu yang aneh di amben tersebut. Tanpa sadar, aku melihat seseorang sedang terduduk di amben tersebut sembari mendudukkan wajahnya. Karena penasaran, aku pun perlahan mendekat untuk melihat lebih jelas siapa orang yang sedang duduk di amben tempat di mana Simbah Kakung direbahkan. Saat di mana jarakku sudah sedikit dekat dengan amben tersebut, tubuhku langsung merinding seketika di saat mengetahui sosok yang duduk di amben tersebut. "Pak," ucapku. Bapak yang awalnya sedang membaca surat Yasin langsung terdiam dan sekaligus terkejut saat melihatku sudah berada dekat dengannya. "Kamu ngapain di sini?" Begitu juga dengan Simbah Uti dan yang lainnya. Mereka semua kaget saat melihatku sudah ada di dekat jenazah Simbah Kakung. Sembari menunjukkan ke arah sosok yang sedang duduk di dekat Simbah Kakung, aku pun mengarahkan jari telunjukku ke arah sosok tersebut. Itu siapa, Pak?" tanyaku. "Siapa? Kamu lagi ngapain di sini?" "Ada orang yang lagi duduk di dekat jenazah Simbah Kakung." Mereka yang mendengar itu langsung kaget dan menghentikan bacaan Al-Quran secara bersamaan. Perlahan sosok itu menengok ke arahku. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Matanya hitam membuat aku mundur beberapa langkah dari tempat semula. "Pak, itu Simbah Kakung. Simbah Kakung ada 2, Pak." Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di Diang CH. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.